Nah, kali ini aku mau membahas tentang hasil atau review dari carpet seedku yang lalu yang jenis hairgrass yang aku tanam di akuarium ini. Nah, setelah aku pantau, aku analisa itu setelah berminggu, kurang lebih 1 minggu lebih, itu pertumbuhannya kurang maksimal. Ternyata untuk hairgrass ini memang penanganannya lebih sulit ya dibandingkan carpet seed jenis lain. Nah, karena di sini aku rasa kurang maksimal, oleh sebab itu ini aku akan ganti dengan carpet seed juga karena aku memang suka carpet seed ya, kalau dilihat itu bagus. Namun carpet seednya itu jenis yang small dwarf. Untuk yang jenis small dwarf ini adalah karpetnya kecil-kecil, ada daunnya itu bulat-bulat kecil. Jadi berbeda untuk hairgrass itu kan lancip-lancip seperti rumput Jepang ya. Untuk hasilnya kayak apa, gimana gitu, nanti kita buktikan. Tunggu video selanjutnya. Nah, ini adalah hasil carpet seedku yang jenis hairgrass yang sudah aku tanam lebih dari 14 hari, namun hasilnya tidak memuaskan, hanya tumbuh 1-2 helai saja. Halo para pecinta aquascape, kali ini kembali ke Iskan Channel. Aku mau membahas tentang aquascape yang aku buat saat ini. Namun ini lebih ke mereview dari hasil sebelumnya, karena aku sempat menanam carpet seed yang jenis hairgrass. Nah, hairgrass ini di mata semua penggemar aquascape yang memang bagus untuk carpet seed, namun untuk pertumbuhannya, cara penanganannya itu lebih sulit. Bahkan aku sudah mempraktekkan setelah H+7, H+10 bahkan lebih, itu memang tumbuh, namun tidak merata, bahkan hanya sebagian kecil yang tumbuh dan itu kurang maksimal. Oleh sebab itu aku ganti dengan carpet seed lain, karena memang aku lebih suka untuk konsep aquascape ini carpet seed terlebih dahulu untuk pemula. Untuk yang carpet seed jenis kedua, ini aku pakai yang jenis small dwarf. Small dwarf ini lebih bulat-bulat untuk daunnya, namun hasilnya itu lebih maksimal, lebih cepat. Nah, ini carpet seed aku yang sudah H+7 ini sudah cukup kuat untuk diisi air. Karena apa? Apabila H+4 itu kan akarnya belum kuat, dan apabila diisi air pasti terangkat dan bisa ke atas ini. Nah, untuk yang carpet seed ini udah H+7 sehingga sudah cukup kuat diberi air. Namun jangan salah, ini airnya bukan sembarang air. Jadi airnya ini harus direndam terlebih dahulu atau didiamkan kurang lebih 1 kali 24 jam. Ini tujuannya apa? Ini untuk menyeimbangkan pH-nya atau menstabilkan pH yang ada di air, sehingga ketika kita masukkan ke akuarium ini untuk pH-nya bisa menyesuaikan dengan keadaan tanaman yang di dalam ini, sehingga tanaman tidak stres dan tidak berpengaruh banyak ke tanaman. Nah, untuk tanaman ini jika diisi air, mungkin 5 jam setelah diisi air, ini sudah ada ini gelembung-gelembung yang dikeluarkan dari tanaman ini, dan gelembung ini bisa naik ke atas. Ini apa? Ini adalah oksigen yang dihasilkan oleh tanaman yang ada di akuarium ini. Tuh, sudah banyak gelembung-gelembung yang ada di tanaman, sudah seperti mengkristal ya. Nah, ini pada naik ke atas. Ini tidak akan aku beri ikan terlebih dahulu, karena memang tidak boleh ya ketika dimasukkan air kemudian langsung dikasih ikan, itu jangan, karena itu belum adaptasi antara air. Jadi ekosistem di sini belum adaptasi. Apabila diberi ikan pun biasanya di 2 hari setelahnya atau 3 hari gitu. Ini memang konsepnya nggak aku beri ikan. Tadi ikan ya, maksudnya bukan air. Ikan. Jadi jangan diberi ikan terlebih dahulu ketika baru memasukkan air, karena ekosistemnya belum jadi belum adaptasinya belum maksimal. Jadi apabila diberi ikan, ini di 2-3 hari. Ini memang konsepnya aku carpet seed terlebih dahulu, jadi nggak aku beri tanaman-tanaman. Ini aku diamkan sampai hari ke-14, nanti pertumbuhan tanaman carpet seednya yang small dwarf-nya ini akan rimbunnya seperti apa. Nah, di sini di bagian tengah ini tadi agak rusak, soalnya aku tadi ada kesalahan teknik dalam penyiraman. Kalau penyiraman lebih baik menggunakan selang kecil, karena biar tidak runtuh untuk tanaman-tanaman yang sudah
tumbuh ini. Oke, nanti kita lanjutkan bagaimana hasilnya di hari-hari berikutnya. Tetap stay tune di Iskan Channel. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahan dan alat-alatnya. Ini ada tutup spidol, kemudian bolpen sebagai untuk melubangi, dan satu lagi adalah kawat untuk pengikat. Juga ada potongan plastik ini untuk menutup tutup spidolnya. Yang pertama adalah masukkan carpet seednya atau benihnya ke dalam tutup spidol secukupnya saja. Kemudian tutup dengan plastik. Kemudian ikat dengan kawat penjepitnya. Dipastikan kencang.